Unjuk rasa di depan gedung DPRD Gorontalo Utara berlangsung ricuh antara pendemo dan polisi. Jumlah pengunjung wisata hiu paus di Gorontalo terus mengalami kenaikan, bahkan mencapai 70%. Kesal dengan suami, seorang ibu di Kabupaten Gorontalo tega menganiaya anaknya sendiri yang masih berusia balita. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspa Sari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awal informasi pertama, saudara. Aksi demo aliansi mahasiswa kecam dugaan perilaku amoral dan pelanggaran etika anggota DPRD Gorontalo Utara berujung ricuh. Kericuhan terjadi setelah adanya benturan dengan polisi. Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo Utara untuk memprotes dugaan perilaku amoral dan pelanggaran etika salah satu anggota DPRD Gorontalo Utara. Namun aksi ini kemudian berlangsung ricuh saat massa membakar ban hingga memicu bentrok dengan polisi. Sejumlah massa aksi diduga menjadi korban tindakan represif oknum polisi hingga terjatuh. Salah satu massa aksi bilang, aksi demo ini mendesak agar DPRD Gorontalo Utara menindak dugaan pelanggaran etika dan amoral Ketua Komisi 3 Deninda Hairunisa. Pencibiran dan soal aksi amoral yakni yang dilakukan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara. Terkait misalnya soal sikap dan perilaku anggota DPRD itu, mestinya dia sudah diatur oleh perundang-undangan dan juga dia bisa menjaga integritas kewibawaan DPRD Gorontalo Utara, juga mampu menghargai demokrasi. Misalnya pencibiran itu kami menilai itu adalah sebuah pelecehan gerakan dan merendahkan demokrasi di Indonesia, khususnya Gorontalo Utara. Massa aksi yang menjadi korban tindak kekerasan polisi akan melaporkan kejadian ini ke Polda Gorontalo. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo Utara, Gorontalo. Saudara, harga bawang merah dan cabai di Merauke, Papua Selatan mengalami kenaikan sejak beberapa hari terakhir. Di Pasar Wamanggu, Merauke, harga cabai merah kini dijual sekitar Rp110.000 per kilogram, yang sebelumnya dijual Rp80.000 per kilogram. Harga bawang merah juga naik di kisaran harga Rp45 sampai Rp50.000 per kilogram, yang biasanya dijual Rp35.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga cabai dan bawang naik karena kurangnya pasokan lantaran petani masih menunggu masa panen. Di pasar Merauke bawang sekarang masih stabil, tapi agak mau naik gitu, karena stok sudah mulai menipis. Mulai dari 45 sampai 50. Bawang merah ini 38 ke 40. Harapannya pembeli aja sih, karena ekonomi sekarang lagi ini saja, dan belinya sesuai. Ya kalau harga bawangnya sudah nggak terlalu mahal juga, nggak terlalu turun juga, tapi cuma pembelinya agak kurang. Kalau ini kiriman dari Surabaya. Harga cabai di pasar yang lokal yang masih mahal, kalau sudah kiriman itu ya agak turun. Ya kalau pas datang itu nombok kiriman ya turun, kalau enggak ya naik. Karena itu enggak yang nanam kadang nggak jadi, belum ada yang panen. Selanjutnya mungkin kalau yang mau panen ya nanti paling turun. Saudara, pasca warga menemukan keberadaan buaya di sekitar pantai Teluk Manado, tim gabungan pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara melakukan penyisiran di sekitar pantai Teluk Manado. Buaya dermaga Megamas. Keberadaan buaya tersebut membuat warga di Kota Manado resah lantaran di kawasan pesisir pantai Teluk Manado berbagai aktivitas dilakukan mulai dari nelayan,
warga yang berwisata hingga aktivitas perekonomian lainnya. Tim gabungan melakukan penyisiran di wilayah perairan Teluk Manado dengan menggunakan perahu serta bantuan kamera drone. Hal ini untuk memastikan keberadaan buaya tersebut demi keselamatan warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Tim gabungan mengimbau masyarakat tetap waspada dan untuk sementara menghindari aktivitas berlebih di sekitar kawasan pantai Teluk Manado. Ya, dari kami tadi sempat melaksanakan patroli bersama dalam rangka adanya informasi adanya muncul buaya di Teluk Manado ini, lebih khusus di Megamas, seputaran pantai Megamas. Jadi kami tadi sempat patroli tindak lanjuti apa yang diberitakan masyarakat. Kami sama-sama dari Polairut, Basarnas, dari Kepala Dinas Damkar dengan Kepala BPD APBDE ya, penanggulangan bencana daerah dengan Kepala Kecamatan Pak Camat Wenang. Jadi itu kami sama-sama sudah tadi menelusuri pantai, seputaran pantai ini, lihat yang mana yang pernah dipiralkan itu. Kami tadi menindaklanjuti, sudah berkeliling kurang lebih hampir setengah jam. Hasil pemantauannya tadi seperti apa, Pak? Nah, dari hasil pemantauan sementara kami masih nihil, Bu. Tapi kami ada informasi itu, kami kedatangi titik-titik yang pernah mereka lihat, kami datangi tapi untuk sementara nihil. Saudara, seorang petugas MBG di Kota Parepare, Sulawesi Selatan mengenakan kostum superhero Power Ranger saat mendistribusikan makanan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Hal ini pun membuat sejumlah siswa senang. Mustamar, petugas dapur MBG di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, mengenakan kostum superhero mengantar makanan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 20 Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Petugas SPBG yang mengenakan kostum Power Ranger ini disambut antusias dari para pelajar yang menunggu makanan. Mengenakan kostum Power Ranger dilakukan Mustamar saat ia melihat anak-anak sekolah yang menanti makanan terlihat lesu. Ia pun berinisiatif membeli kostum Power Ranger untuk menghibur para anak sekolah yang sedang menanti makanan bergizi gratis. Kami mengikuti bagaimana untuk memberikan kebahagiaan buat anak-anak. Malah anak-anak selalu tiap hari meminta Power Ranger setiap hari. Memang itu. Selain senang, sejumlah siswa bahkan mengajak petugas MBG yang mengenakan kostum superhero untuk foto bersama. Tim Liputan, Kompas TV Parepare, Sulawesi Selatan. Jumlah pengunjung wisata hiu paus di Gorontalo terus mengalami kenaikan, bahkan mencapai 70%. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, bentrokan antar warga kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat bentrokan ini, sebuah rumah terbakar akibat lemparan bom molotov. Dengan menggunakan batu, petasan, anak panah, dan bom molotov, dua kelompok warga di Kelurahan Layang, Kota Makassar saling serang. Sebuah rumah kosong ikut terbakar terkena lemparan bom molotov, namun beruntung api dapat dipadamkan sebelum membesar dan meluas. Bentrokan antar warga akhirnya berhenti setelah polisi tiba. Polisi menemukan senjata tajam jenis parang dan anak panah. Menurut polisi, bentrokan ini merupakan yang kesekian kalinya meski berbagai upaya telah dilakukan. Mulai dari mempertemukan tokoh masyarakat dari kedua belah pihak, hingga mengadakan makan bersama, hingga kesepakatan untuk tidak lagi tawuran. Mencegah bentrok kembali terjadi, polisi menempatkan pos keamanan di lokasi bentrokan dan menempatkan personil polisi dan TNI serta Satpol PP. Bersama ya, mulai dari mempertemukan beberapa pihak, lalu kita mengadakan acara kebersamaan dengan makan-makan kemarin bersama-sama Pak Wali Kota, sama Pak Dandim ya. Sebenarnya semua sudah bersepakat untuk
tidak lagi melakukan tawuran. Ya. Lalu karena kemarin juga masih ada intrik-intrik untuk melakukan tawuran, kami tempatkan pos ya. Ada dari Brimob, dari TNI, juga dari Satpol PP selama kurang lebih 1 bulan. Nah, ini sebenarnya situasi sudah mulai kondusif. Tapi terus begitu kami hanya mencoba ini ya. Jadi pasukan kami tarik ternyata main lagi ya. Nah, ini sebenarnya Polri juga TNI dan pemerintah kota ini butuh keinginan yang sama dari masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif. Kalau hanya selalu harus diawasi, ya kita akan sulit untuk menciptakan situasi yang kondusif. Saudara, jumlah wisatawan objek wisata hiu paus Botubarani Bonebolango Gorontalo terus meningkat pesat hingga mencapai 70%. Pengelolaan yang lebih tertata dan pelayanan yang baik menjadi pemicu peningkatan jumlah pengunjung. Destinasi wisata hiu paus Botubarani Bonebolango yang menjadi andalan wisata Gorontalo hingga kini terus berkembang pesat dan menjadi salah satu destinasi pilihan di Gorontalo. Penataan dan pengelolaan yang terus dilakukan oleh kelompok sadar wisata bersama pemerintah setempat memicu jumlah wisatawan hiu paus meningkat. Peningkatan jumlah wisatawan diperkirakan mencapai 70%. Di masa libur panjang maupun akhir pekan, jumlah wisatawan bisa mencapai 150 pengunjung per hari. Meski cukup kewalahan dengan jumlah pengunjung yang meningkat, namun pengelola berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Bahkan pengelola kini telah menyediakan 150 perahu dan 20 unit perahu bening untuk kebutuhan foto wisatawan. Masa-masa liburan panjang itu memang kami kewalahan untuk menerima pengunjung dan melayani pengunjung, oleh karena semuanya ingin dilayani awal. Jadi kami pada libur panjang itu memang kami kewalahan untuk melayani para pengunjung. Cara masalah pengunjung, memang peningkatan dari pengunjung itu tergantung dari hiu paus. Kalau hiu pausnya itu ada, tentunya pengunjung juga meningkat. Di Pangkalan 4 ini adalah pangkalan induk, jadi pengunjung dari kementerian itu tetap dilayani di Pangkalan 4, diterima di Pangkalan 4. Keindahan laut dan interaksi langsung secara dekat dengan hiu paus menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang. Kebanyakan wisatawan yang datang berasal dari luar provinsi Gorontalo. Salah satu pengunjung asal Jakarta mengaku sangat terpukau dengan wisata hiu paus Botubarani. Selain bisa menikmati keindahan alam, pengunjung juga bisa bersuah foto secara dekat dengan hiu paus. Bagus banget, kan dekat dari kota juga ya, nggak terlalu jauh, cuma sekitar 20-30 menit gitu dari kota. Jadi aksesnya mudah, terus juga udah bisa bayar pakai kris, tadi jadi lebih gampang juga buat kita sebagai pengunjung, cashless. Terus bagus banget juga, ternyata nggak perlu jauh-jauh ke tengah laut, udah ada hiu pausnya. Kalau dari segi biaya sendiri seperti apa tanggapnya? Cukup affordable sih, untuk ada beberapa paketan sih tadi yang ditawarin, tapi overall cukup affordable sih untuk wisatawan lokal maupun asing. Objek wisata hiu paus ini kini akan terus dikembangkan secara berkelanjutan dan menjadi salah satu potensi wisata yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Tim Liputan, Kompas TV Bonebolango, Gorontalo. Kesal dengan suami, seorang ibu di Kabupaten Gorontalo tega menganiaya anaknya sendiri yang masih berusia balita. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, seorang ibu kandung di Kabupaten Gorontalo tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang masih berusia balita. Kejadian ini diduga karena pelaku kesal suami tidak memberikan perhatian kepada keluarga. Seorang balita di Kecamatan Batuda Apante, Kabupaten Gorontalo, menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu kandung. Korban hanya bisa menangis histeris dan meminta ampun.
Visual ini terpaksa kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Satreskrim Polres Gorontalo telah menangkap pelaku dan meminta keterangan sejumlah saksi. Pelaku mengaku melakukan tindakan kekerasan ini karena dipicu masalah rumah tangga. Pelaku kesal kepada suami yang lama tidak pulang ke rumah dan dinilai tak lagi memperhatikan keluarga. Demi mendapatkan perhatian, pelaku nekat merekam aksi penganiayaan untuk dikirim kepada suaminya. Kami dari Satreskrim Polres Gorontalo Kabupaten langsung melakukan penyelidikan dan beberapa saksi sudah kita minta keterangan dan juga dari pihak korban sudah kita lakukan asesmen. Untuk motif sementara yang kita dalami dari hasil pemeriksaan yaitu bahwasannya ibu terduga pelaku tersebut melakukan video tersebut digunakan untuk dikirimkan kepada pihak suaminya, yaitu dari suami ibu itu yang sudah lama belum kembali karena disebabkan yang bersangkutan adalah seorang nelayan. Sehingga karena adanya kurang perhatian daripada pihak suaminya, ibu tersebut melakukan video pengambilan itu lalu dikirim kepada suaminya untuk supaya mengambil perhatian suaminya untuk memberikan perhatian lebih kepada keluarga. Sementara itu, kini korban telah mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan Dinas Perlindungan Anak untuk menghilangkan trauma. Tim Liputan, Kompas TV Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, di Treskrim Polda Gorontalo menangkap sindikat pencurian baterai menara penyedia internet. 3 tersangka ditangkap, 1 diantaranya sebagai penadah, sementara 2 pelaku lainnya merupakan mantan pekerja di perusahaan penyedia internet tersebut. 3 pelaku pencuri baterai menara penyedia internet ditangkap polisi. 2 dari 3 pelaku merupakan mantan pekerja di perusahaan penyedia internet tersebut sebagai teknisi. Kedua pelaku nekat mencuri lantaran sakit hati karena dipecat. Sementara itu, 1 pelaku lainnya bertindak sebagai penadah. Pelaku mengaku telah melakukan aksi pencurian di 8 lokasi, 5 di wilayah Gorontalo dan 3 di wilayah Sulawesi Utara. Pelaku berhasil mencuri 22 unit baterai dan dijual dengan harga Rp8.000 per kilogram. Sementara 1 baterai seberat 200 kilogram. Telah terjadi tindak pidana pencurian baterai tower VRLA dengan kerugian sekitar Rp20 juta, yang mana hal ini dilaporkan oleh beberapa dilaporkan dari karyawan PT Indosat Ooredo Put Sikon yang sebagai teknisi bagian pemeliharaan. Telah dilakukan penyelidikan, serangkaian penyelidikan bahwa terduga pelaku yaitu ada 2. Yang pertama yaitu berinisial FM yang pernah, jadi mereka ini pernah bekerja sebagai teknisi pemeliharaan. Kemudian yang kedua inisial DPP yang juga pernah bekerja sebagai teknisi di PT Indosat Ooredo Put Sikon. Kemudian para pelaku ini yang pertama kita amankan yang berinisial FH. Kemudian dari hasil pemeriksaan bahwa dia mengakui dia melakukan pencurian itu bersama rekannya yang berinisial DPP tersebut. Akibat aksi pencurian ini diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah dan pelaku terancam pidana 7 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara tak terima ditegur saat pesta minuman keras seorang mertua di dusun Kampung Beru, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, tega melukai menantunya dengan benda tajam. Kejadian ini bermula saat korban dan pelaku bertemu di salah satu rumah di desa Lonjo Bojo. Tak lama kemudian korban menegur pelaku untuk memberhentikan pesta miras. Tak terima ditegur, korban dan pelaku terlibat cekcok di lokasi kejadian. Pelaku yang tak mampu menahan emosi kemudian mengambil senjata tajam jenis parang dan melukai korban. Usai melakukan penganiayaan, pelaku langsung kabur. Polisi yang mendapat laporan warga langsung melakukan penyelidikan dan melakukan olah TKP serta mencari keberadaan pelaku. Sementara itu, korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Informasi yang terakhir sesuai dengan pemeriksaan para saksi-saksi bahwa korban ini mengalami korban penganiayaan dengan sebilah senjata tajam berupa parang. Dia ditebas berarti ya? Ya, dia lakukan penebas ditebas oleh pelaku. Ada berapa orang pelaku?
Informasi yang terakhir sesuai dengan hasil pemeriksaan para saksi hanya 1 orang. Saudara, seorang bocah perempuan berusia 4 tahun dilaporkan hilang saat bermain di Taman Pakui, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan rekaman kamera pemantau atau CCTV, korban diduga diculik. Seorang anak perempuan berusia 4 tahun dilaporkan hilang saat bermain di Taman Pakui, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan rekaman kamera pemantau atau CCTV, korban terlihat bersama seorang perempuan di salah satu kafe di samping Taman Pakui. Korban kembali terlihat berada di salah satu jalan di Kota Makassar. Berdasarkan kronologis, korban ikut bersama ayahnya ke Taman Pakui. Saat ayahnya sedang bermain tenis di lapangan, korban saat itu juga bermain di taman yang berada di samping lapangan tenis. Namun beberapa saat kemudian korban tidak lagi berada di taman. Hal ini pun langsung dilaporkan keluarga ke polisi. Ini sudah berapa hari hilangnya, Pak? Seminggu, Senin, Selasa, Rabu. Sudah 4 hari, Pak. Sudah 4 hari? Iya, sudah, Pak. Kapan sehari sebelumnya melapor, Pak? Saya sebelum 1 kali 24 melapor di Polsek, cuman surat keterangan hilang jin. Apa sini? Panakukan, Pak. Iya, Pak. Sebelumnya kan tidak ada masalah. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Pak, saat main tenis sebelum hilang anak tapi ya. Maaf. Iya. Apakah ada tahu tidak mendengar informasi ada orang mendekat ke anak atau? Tidak ada, Pak. Langsung hilang saja. Kayak biasa-biasa saja. Iya. Karena teman-teman tenis saya lihat juga anak saya lagi main apa, cuman dia bilang berteriak saya 1 kali sudah hilang. Jarak berapa meter, Pak, antara Bapak dengan anak Bapak waktu latihan tenis itu? Ini kan lapangan begini lurus. Terus ini ya enggak lah 4 meter 5 meter lah dari pandangan saya lah. Ya betul. Pak, ini kan ada rekaman yang beredar di TV. Ya. Apakah benar? Itu benar, Pak ya? Benar ya. Kan ada 3 anak. Ya. Anak. Apakah 2 itu dikenal juga? Enggak kenal saya, Pak. Berarti 1 dari 3 anak itu ada yang berarti 1. Anaknya Bapak yang di depan yang ditarik. Polisi kini telah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan orang tua dan saksi, termasuk memeriksa hasil rekaman CCTV. Sudah ditindaklanjuti, laporannya diterima, kemudian dilakukan penyelidikan. Sejauh ini penyelidikan yang dilakukan, Pak? Sampai saat ini masih didalami, unit dari Reskrim masih di lapangan untuk melakukan pencarian. Kita berdoa saja mudah-mudahan secepatnya mungkin jelas apakah betul-betul diculik atau ada motif lain. Ini anak hilang saat apa, Bang? Maksudnya infonya kan orang tuanya saat orang tuanya berolahraga, main tenis di lapangan, kemudian bersama anaknya, sementara main tenis anaknya tiba-tiba hilang di sekitar situ. Pak, sudah ada saksi yang diperiksa si unit pasca melapornya orang tua? Sampai saat ini masih didalami, jadi masih diminta keterangan dari orang tua korban. Kalau barang bukti yang Keluarga juga terus berupaya melakukan pencarian dan berharap anaknya bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Tim Liputan, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Wakil yang bertugas, saya Puspa Sari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independen Terpercaya.